Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 yang akan membahas mengenai bab valuta asing. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkontribusi. Perkenalkan, nama saya Faisal Jaya, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai bab valuta asing. Tanpa memperpanjang waktu teman-teman, langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian valuta asing. Jadi, secara umum, valuta asing atau juga dikenal dengan istilah falas merupakan mata uang yang digunakan dalam dunia perdagangan internasional serta telah diterima oleh banyak negara yang terlibat di dalamnya. Tetapi dengan menggunakan valuta asing, kita bisa menggunakan mata uang asing yang bisa diterima di dalam dunia perdagangan antara negara. Untuk uang yang banyak diterima di berbagai negara adalah dolar. Sehingga ketika kita berlibur di negara lain, kita dapat menggunakan dolar sebagai uang pengganti. Pasar valuta asing merupakan tempat pertukaran uang dari berbagai macam nilai mata uang yang beragam. Pertama, harga dari valuta asing adalah telah ditentukan lewat berbagai proses permintaan dan juga penawaran yang berlangsung di dalam sebuah mekanisme pasar atau yang juga dikenal dengan istilah kurs nilai tukar. Kurs merupakan harga dari mata uang asing tertentu yang telah dinyatakan melalui mata uang yang berlaku pada sebuah negara. Contoh teman-teman, di sini ada $1 mata uang Amerika Serikat apabila di negara Indonesia bernilai seharga Rp14.319.050. Nah, itulah teman-teman pengertian mengenai valuta asing secara umum. Jadi, valuta asing adalah mata uang asing yang sering digunakan dalam sistem perdagangan internasional. Dan untuk dolar merupakan mata uang yang banyak diterima di berbagai negara. Selanjutnya, menurut para ahli, di sini banyak teman-teman. Yang pertama, Hamdi Hadi mengatakan bahwa valuta asing merupakan mata uang yang asing yang mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran untuk membayar setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi keuangan internasional serta mempunyai catatan kurs resmi di dalam bank sentral. Dan yang kedua, adapun menurut English dan Mauer, valuta asing merupakan sebuah mata uang asing yang berlaku sebagai klaim keuangan atau aset dalam sebuah perusahaan dalam bentuk mata uang asing. Nah, itulah teman-teman pendapat para ahli. Kami bacakan dua saja. Ini teman-teman masih banyak. Langsung kita menuju selanjutnya. Nah, teman-teman, ini ada sejarah singkat valuta asing atau disingkat dengan falas. Pada awalnya, manusia dalam kegiatan ekonominya menggunakan sistem barter, teman-teman. Namun, kemudian sistem tersebut perlahan ditinggalkan sebab nilai memiliki banyak kelemahan, sehingga muncullah emas dan perak yang dijadikan sebagai standar uang di dalam pasar. Dari situlah awal mula kemunculan uang di berbagai daerah. Dari ulasan di atas dapat kita ketahui bahwa aktivitas pertukaran mata uang atau valuta asing sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Tetapi baru dilirik dengan serius di tahun 1880 hingga Perang Dunia Pertama. Dan pada saat itu emas murni menjadi nilai standar uang. Namun pada masa perang standar uang emas tersebut dinilai memiliki banyak sekali kelemahan serta menimbulkan semakin banyak jumlah pengangguran. Selepas Perang Dunia usai, dunia mengharapkan standar ekonomi yang lebih stabil dan juga lebih baik, sehingga di tanggal 22 Juli 1944 dilaksanakanlah Konferensi Moneter Internasional atau The Bretton Woods Conference. Konferensi tersebut dihadiri oleh 44 negara, serta dalam pertemuan ini ditetapkan sistem pertukaran mata uang tetap, Fixed Exchange Rate,
System. Adapun ketetapan dasar yang telah disetujui pada konferensi moneter itu diantaranya yaitu masing-masing negara menentukan nilai tukar kepada mata uang USD Amerika, menentukan nilai USH terhadap emas USD 35 atau ons. Amerika menjual emas dengan harga tetap terhadap pemegang resmi pada mata uang USD. Perubahan nilai tukar mata uang dalam USD tidak bisa melebihi 1%. Jika terpaksa melebihi 1%, maka batas maksimalnya yaitu 10%. Sesuai konferensi tersebut dilaksanakan, pertumbuhan ekonomi di dunia meningkat pesat. Sampai 2 tahun selanjutnya, Lembaga Moneter Internasional serta Bank Dunia dibentuk sebagai pengawas sistem tersebut. Tetapi pada tahun 1960, perekonomian di negara Amerika mengalami penurunan, sehingga menjadi kepercayaan negara lain terhadap USD juga mulai menurun hingga pada akhirnya Presiden Nixon yang saat itu sedang menjabat mengumumkan sistem nilai tukar terhadap USD di tanggal 15 Agustus 1971. Amerika kemudian memutuskan untuk menggunakan nilai tukar mengembangkan terhadap mata uang mereka, floating exchange rate system, di mana nilai mata uang USD tidak lagi ditentukan dengan jumlah tertentu tetapi dapat berubah-ubah tergantung dengan mekanisme pasar, permintaan, dan penawaran. Selanjutnya, negara lain turut menggunakan sistem mata uang mengembangkan, dan hingga saat ini hampir seluruh negara menggunakan sistem tersebut. Dengan penerapan sistem mata uang, mengembangkan pasar valuta asing mulai muncul dengan memakai fluktuasi harga dengan menciptakan keuntungan. Pada awalnya hanya dipakai untuk kepentingan individu, namun saat telah berkembang sangat pesat, walaupun sangat spekulatif serta tidak stabil, perdagangan valuta asing sudah menjadi pasar dengan nilai transaksi yang terbesar di dunia. Nah, itulah teman-teman eh, sejarah singkat mengenai valuta asing atau VALS. Jadi merupakan kegiatan perekonomian yang menggunakan sistem barter dulu, kemudian perlahan-lahan meningkat dengan pertumbuhan perekonomian secara spontan. Nah, lanjut aja teman-teman. Kita ke fungsi valuta asing. Adapun teman-teman, fungsi valuta asing berdasarkan pengertian di atas, maka dapat kita ketahui bahwa fungsi dari valuta asing yang utama yaitu sebagai alat tukar pembayaran dalam perdagangan internasional. Itu teman-teman. Alat tukar internasional, valuta asing difungsikan sebagai uang yang digunakan sebagai alat tukar menukar barang dalam dunia perdagangan internasional. Dan kedua, alat pengendali kurs. Kurs dalam sebuah negara bisa saja menguat atau melemah sewaktu-waktu. Nah, dengan pengelolaan tingkat dari pemakaian suatu valuta asing tertentu, suatu negara bisa mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah. Dan yang ketiga, alat pembayaran internasional. Sesuai dengan pengertian di atas, valuta asing memiliki peranan yang penting dalam dunia dengan internasional. Pasalnya, valuta asing telah menjadi alat pembayaran yang sah serta diakui oleh kedua belah pihak negara. Dan yang terakhir teman-teman, keempat adalah alat untuk memperlancar perdagangan internasional dengan memanfaatkan valuta asing. Tiap-tiap negara yang ada di seluruh belahan dunia bisa dengan gampang melaksanakan kegiatan jual beli tanpa harus mengalami kendala atau masalah dari pemakaian mata uang. Itulah teman-teman beberapa fungsi valuta asing yang telah kita jelaskan. Selanjutnya kita membahas mengenai tujuan valuta asing. Adapun beberapa tujuan dari pemberlakuan valuta asing atau falas diantaranya yaitu sebagai media untuk bertransaksi dalam dunia internasional, dalam perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai media untuk mempertahankan daya beli. Ketiga, bisa mengirimkan uang ke luar negeri dengan mudah untuk mendapatkan keuntungan, untuk pemagaran risiko atau hedging, untuk mempermudah kegiatan belanja di negara lain. Jadi itulah teman-teman beberapa tujuan mengenai valuta asing itu sendiri, yaitu tujuannya adalah sebagai media untuk mempermudah kita dalam proses transaksi, dalam proses kita melakukan berbagai
macam jual beli dengan negara lain. Selanjutnya teman-teman, ada jenis falas. Dilihat dari jenisnya, valuta asing atau falas dibagi menjadi dua macam, diantaranya yaitu valuta asing fisik, pengertian uang asing dalam pengertian yang sebenarnya, yakni uang yang berupa karta, baik itu dalam wujud logam, kertas, negara maupun kertas bank yang dapat digunakan dalam perdagangan internasional. Valuta asing atau yang non-fisik, pengertiannya itu uang asing yang merupakan uang giral atau berbagai macam surat berharga lainnya. Contohnya seperti wesel, cek, travels, cenggu, international money order, dan yang lainnya. Dilihat dari segi bentuknya, jenis falas atau valuta asing dibagi lagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu ada mata uang asing. Mata uang asing diantaranya seperti mata uang yen, Jepang, euro, dolar, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Dan saldo kredit terdapat di dalam berbagai bank devisa dalam sebuah negara di luar negeri. Yang ketiga, surat-surat wesel luar negeri. Adanya berbagai surat wesel luar negeri ini bisa diketahui dengan cara seperti adanya seseorang eksportir Indonesia yang menarik wesel atas importir dari negara lain. Dan yang keempat, hak-hak penerimaan pembayaran berasal dari penduduk sebuah negara dalam bentuk yang beragam dengan tingkat likuiditas yang terbilang cukup tinggi. Selanjutnya teman-teman, pelaku pasar valuta asing. Siapa saja sih itu pelaku pasar valuta asing? Di sini ada yang pertama, dealer, market maker atau pengertian pihak yang membuat pasar mata uang menjadi semakin hidup. Dealer ini tidak jarang akan menentukan tingkat dari persediaan mata uang tertentu dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan juga harga beli valuta asing. Dan yang berperan menjadi dealer ini adalah bank yang ada di dunia. Dan yang kedua, perorangan atau perusahaan. Pihak swasta yang juga terlibat dalam kegiatan transaksi perdagangan valuta asing. Tujuan dari pelaku yaitu untuk melancarkan bisnisnya, contohnya seperti importir, eksportir, investor, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, arbitrator dan spekulan, yaitu pengertian arbitrator pihak ketiga pada sebuah perundingan yang bisa memaksakan suatu kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memakai perbedaan harga sementara. Spekulan adalah orang yang mengspekulasikan perubahan dari nilai mata uang tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan atau spekulasi harga umum. Arbitrator serta spekulan ini melakukan tindakannya atas kemauannya sendiri dan seringkali mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani pembeli serta tidak menjamin terhadap kelangsungan pasar. Dan yang keempat teman-teman adalah pialang, pengertian pihak yang bertugas untuk menjadi perantara di dalam pertemuan penawaran, penjual, dan permintaan, yaitu pembeli, atas harga sebuah mata uang tertentu. Tak jarang pialang memiliki akses untuk bisa berkomunikasi dengan dealer serta bank yang ada di seluruh dunia. Dan yang selanjutnya teman-teman, bank sentral. Pengertian bank yaitu pihak yang memiliki peran sebagai pengontrol pasar. Bank sentral berupa untuk melaksanakan pengendalian mata uang atau inflasi maupun suku bunga. Bank sentral bisa melaksanakan pengendalian kondisi ekonomi dengan memanfaatkan adanya cadangan devisanya. Dan yang terakhir teman-teman adalah pemerintah. Dengan memakai berbagai instrumen di dalam negara, pemerintah ikut turun tangan di dalam perdagangan fals yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyak demi menambah pendapatan nasional serta membayar hutang luar negeri. Dan kemudian pendapatan dari pasar nantinya akan ditukarkan ke mata uang negara tersebut. Dan adapun teman-teman, kelebihan dan kekurangan fals itu sendiri, yang pertama itu kelebihannya. Transaksi bisa dilaksanakan dalam waktu
24 jam, harga jual yang stabil kepada setiap mata uang yang ada tidak mengalami penurunan drastis. Artinya teman-teman, Falis itu harga jualnya stabil, tidak mengalami penurunan secara drastis. Biaya transaksi akan jauh lebih murah. Penurunan atau kenaikan harga dalam mata uang dapat dijadikan keuntungan jika bisa mengambil kesempatan. Daya beli investor akan melebihi jumlah modal yang ada. Berikut merupakan kekurangan dari Fals. Adapun teman-teman kekurangan yang pertama, resiko kurs pertukaran tidak dapat dipastikan secara susah atau untuk diprediksi. Artinya teman-teman, resiko kurs itu tidak dapat dipastikan. Artinya kadang kita susah untuk memprediksi berapa nilainya. Yang kedua, sangat susah untuk dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Ya, memang teman-teman, dalam proses kita perdagangan internasional ini memang hanya dilakukan oleh orang-orang yang kelas menengah ke atas. Asal negara akan menjadi pengaruh kesuksesan sebab adanya risiko yang timbul sebab campur tangan dari pemerintah dalam mata uang yang diperdagangkan. Demikianlah ulasan singkat mengenai falas. Ternyata falas atau valuta asing ini memiliki peran yang sangat penting teman-teman dalam dunia dagang internasional. Dengan adanya valuta asing ini, kita bisa memakai uang tersebut sebagai alat pembayaran berbagai kebutuhan yang kita inginkan selama di negara lain. Itulah teman-teman sedikit penjelasan mengenai valuta asing dari kelompok 4. Intinya valuta asing atau fals adalah alat pembayaran yang telah disepakati dari berbagai negara-negara yang digunakan dalam proses transaksi jual beli di internasional. Nah, itu aja teman-teman yang dapat kami jelaskan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan dibagikan. Semoga teman-teman sehat selalu. Sekian dan terima kasih. Kami mohon maaf dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.